Halo kawan-kawan semua, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa kawan-kawan, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kawan-kawan sudah support channel ini terus untuk upload lebih sering. Ingat subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Klik tombol subscribe. Selamat menonton. Kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Bang Baho di sini di kebun teras Bang Baho. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di sini saya mau bercerita sedikit ya kawan-kawan ya. Tapi ini di luar dari perkebunan atau tanam menanam ya kawan-kawan ya. Di sini saya hanya mau sharing atau bercerita tentang pengalaman saya. Saya di sini penderita anxiety, mungkin ada dari kawan-kawan yang sama dengan saya, yang seperti GERD, asam lambung ya, anxiety dan sampai ke panic attack. Nah, saya di sini sudah anxiety dan ke panic attack. Saya mau sharing di sini. Pertama kali saya terkena penyakit ini. Sebenarnya sih ini bukan penyakit ya kawan-kawan ya. Ini hanya seperti permainan pikiran ya kawan-kawan. Nah, jadi saya mau bercerita awal mula saya terkena anxiety. Jadi pada waktu itu sebelum COVID sekitar bulan 2 tahun 2019 kemarin. Jadi saya terlalu banyak pikiran, jadi masalah-masalah biasa lah ya, masalah keluarga, masalah di kampung, bagaimana ekonomi, kehidupan sehari-hari bagaimana. Nah, jadi di situ saya terkena pada waktu itu sekitar jam 12:30 ya kawan-kawan. Pukul 12:30 saya merasa macam seperti mau pingsan. Nah, jadi saya waktu itu masih tidur golek-golek seperti itu ya. Nah, jadi tidak bisa tidur. Tiba-tiba langsung datang seperti kita mau pingsan. Nah, jadi saya langsung keluar kamar. Saya terus panggil kawan saya. Saya bilang tuh sama kawan saya, nanti kalau saya pingsan tolong antar saya ke rumah sakit. Nah, pada waktu itu saya masih boleh tahan, masih bisa saya tahan kan. Nah, jadi tapi lama kelamaan saya tidak bisa tahan lagi. Nah, jadi pada akhirnya saya dihantarlah sama kawan saya. Di tengah jalan itu perasaan saya itu, jantung saya ini seperti mau berhenti. Setiap detik dia mau berhenti. Jadi saya selalu seperti itu. Saya lakukan seperti itu. Sepanjang jalan saya merasa seperti mau mati ya kawan-kawan ya. Seperti nyawa itu sudah di ujung. Nah, jadi sampailah ke rumah sakit. Saya langsung karena saya sesak napas, susah bernapas, nah, saya langsung dikasih bantuan oksigen. Dan dokter cakap pada waktu itu saya masih melakukan yang seperti itu tadi, karena jantung saya seperti mau berhenti. Tapi dokter marah pada waktu itu. Dokter marah, dia bilang jangan buat seperti itu karena akan memperburuk keadaan. Dia cakap seperti itu. Nah, jadi saya tidak melakukan seperti itu dan dia bilang tenang saja, relax. Dia cakap relax seperti ini. Jadi saya usahakan saya tetap tenang. Dan pada waktu itu ya kawan-kawan ya, tangan saya ini bergerak sendiri seperti ini, seperti menutup seperti ini. Dan saya paksa seperti ini. Jadi saya tidak mau menyerah, saya lawan terus. Itu pertama sekali saya tidak tahu. Nah, tapi begitu sampai ke rumah sakit, dokter bilang tenang, relax. Saya pun mencoba relax dan saya biarkan tangan saya mengepal seperti ini dengan sendirinya. Saya biarkan tangan saya mengepal seperti ini. Lama kelamaan di luar kesadaran saya tiba-tiba
seperti sadar dan sudah tidak terjadi apa-apa. Saya sudah normal seperti semula. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu semuanya sudah normal, saya sudah boleh pulang. Saya belum pulang. Saya belum tahu ya kawan-kawannya itu kalau itu anxiety atau panic attack, karena dokternya tidak memberitahukan saya. Jadi saya rasa itu seperti penyakit datang sudah pergi, seperti itu saja. Nah, jadi saya tidak memperdulikan. Keesokan harinya kawan-kawan saya mendengar saya masuk rumah sakit semalam, datang ke rumah malam-malam dengan bawa jeruk, buah-buahan, menjenguk. Nah, jadi malam-malam itu sekitar pukul 9 kawan-kawan saya datang, lagi tengah-tengah cerita, lagi seru-seru ya cerita. Perasaan saya udah gak enak lagi. Perasaannya persis seperti yang semalam. Nah, jadi saya panik lagi kan, saya panggil lagi kawan saya bilang kalau sakit saya kumat lagi. Kawan saya pun heran, baru semalam keluar dari rumah sakit kok sekarang udah kumat lagi. Nah, akhirnya saya juga dilarikan lagi ke rumah sakit lagi. Sampai di rumah sakit saya sudah tidak lagi merasakan apa-apa lagi. Saya sudah sembuh. Tapi karena saya tidak tahu apa itu penyakitnya, jadi saya tetap untuk berobat ke dokter. Dan akhirnya dokter memberikan obat yang putih, cairan. Tapi saya tidak minum ya kawan-kawannya itu. Nah, jadi setelah beberapa lama saya diperiksa dokter dan akhirnya saya pun pulang kembali. Jadi selang beberapa lama, ada sekitar seminggu, lalu muncullah berita bahwasanya COVID-19 sudah sampai di sini di Malaysia. Nah, di situ saya jadi lebih khawatir lagi kan, jadi lebih memikirkan lagi bagaimana situasi ke depan, bagaimana. Jadi drop lagi. Nah, jadi saya pernah sampai dua kali saya dalam satu hari pergi ke hospital atau ke rumah sakit menjumpai dokter, gara-gara penyakit yang selalu kambuh karena kita belum mengerti bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi saya bercerita di sini membagikan solusi bagaimana cara mengatasinya, bahwasanya kita bisa keluar dari penyakit ini. Saya tahu pasti kawan-kawan semua merasakan tidak bagaimana ya, tidak dianggap atau seperti main-main jika menceritakan penyakit kita kepada orang lain yang tidak sama penyakitnya. Tapi itu wajar, kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang tidak mengerti bagaimana keadaan kita. Kita tidak boleh menyalahkan mereka karena memang mereka tidak mengerti bagaimana keadaannya yang kita rasakan. Nah, jadi begitu kita bertemu dengan seseorang yang sama penyakitnya dengan kita, di situ kita seperti senang sekali, seperti merasa mendapatkan sesuatu agar bisa menyembuhkan penyakit kita. Padahal sama juga, kawan kita pun yang lawan kita bicara pun sama juga, dia berpikiran juga seperti itu. Dia menjumpai orang yang sama dengan dia, yang penyakitnya sama, apalagi yang bergejala sama, dia pasti akan sangat senang sekali karena akan mengeluarkan semua unek-unek mereka. Dan satu lagi, di samping itu dia akan berharap menemukan obat. Tapi sebenarnya tidak, bahkan itu bisa memperburuk jika kita bercerita satu sama lain dengan orang yang sama menderita seperti kita. Nah, jadi banyak orang bilang bahwasanya kalau penyakit ini ialah 1001 rasa. 1001 rasa. Nah, itu memang benar. Karena semua yang dalam 1001 rasa itu hanya orang-orang seperti kita lah yang tahu rasanya bagaimana.
rasanya seperti kedinginan, meriang, rasa takut, sesak napas, dada di sini seperti penuh, perut pun seperti penuh juga, dan susah bersendawa. Tambah lagi ada yang susah bernapas. Nah, ini nanti saya bagikan juga yang susah bernapas. Jika kita sudah tahu cara mengatasinya, nanti saya juga membagikan trik bagaimana caranya agar kita lepas dari yang susah bernapas. Jadi semua sakit, ada yang sakit di punggung, ada yang sakit di pinggang, ada yang sakit di kepala, bermacam-macam penyakit. Ada yang tiba-tiba jantungnya seperti mau berhenti. Nah, seperti itu. Jadi rasa takut itu, rasa selalu seperti mau mati, itu pasti akan datang jika kita tidak tahu mengatasi. Saya di sini bercerita bukan saya sudah sembuh ya kawan-kawan, tapi saya masih proses melalui ini semua. Saya bisa saya taksir sekitar 80% saya sudah sembuh. Jadi kenapa saya berani bercerita seperti ini ya, untuk kawan-kawan yang masih dalam proses penyembuhan atau di bawah 50%, ini masih gawat-gawatnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kawan-kawan ingatkan. Jadi gini ya kawan-kawan ya, itu yang seperti kawan-kawan ketahui 3P itu tidak akan lari kemana-mana. 3P itulah yang harus kawan-kawan lakukan. 1, pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Di antara ketiga ini yang manapun dahulukan pertama itu tidak masalah. Yang penting kawan-kawan bisa mengontrol yang 3 ini. Pola hidup pertama, kedua, ketiga, atau pola pikir pertama, kedua, ketiga, atau pola makan pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu, yang manapun ya, antara ketiga ini sama saja ya kawan-kawan. Tapi di samping itu kita semua harus memperhatikan juga bagaimana cara mengatasinya jika sakit ini datang. Nah, contohnya seperti yang sesak napas saya bilang tadi. Kawan-kawan bisa melakukan, ambil posisi seperti ini, seperti tidur tapi kepala landai berada di atas. Nah, jadi tidur seperti ini, kepala ke atas. Jadi bisa kawan-kawan buat sandaran seperti ini, dan kaki luruskan ke depan, badan seperti ini. Nah, kawan-kawan tarik nafas dalam-dalam, lalu berhenti dan hitung mulai dari 1 sampai 4. Kalau sampai 5 ada yang tidak tahan, karena jantung napas itu pendek ya kawan-kawan. Nah, jadi kalau dia ditahan sampai 5 itu tidak dapat. Saya sudah mengalami ya kawan-kawan, jadi saya berani bercerita. 1 sampai 4 saja kawan-kawan tahan, lalu buang kembali dari hidung. Tarik napas dari hidung dan buang dari hidung. Dan cara membuangnya pelan-pelan ya kawan-kawan ya. Kalau menghirupnya dalam-dalam, tahan 1 sampai 4, lalu buang perlahan-lahan. Lakukan itu 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali, jika masih berlanjut juga lakukan seterusnya seperti itu sampai Anda tertidur. Itu untuk yang sesak nafas. Nah, satu lagi untuk yang berasa perutnya begah, dada terasa sempit seperti itu, kawan-kawan masalah air dan minumlah air hangat. Minum air hangat mungkin bisa menolong untuk pertolongan pertama, dan biasakan seperti itu, minum air hangat. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, sudah minum air hangat, lalu usahakan kawan-kawan berbaring kembali dan rileks. Pikiran tidak boleh takut. Kita harus berpikir bahwasanya ini hanyalah permainan pikiran. Jadi kita harus berpikir bahwasanya kalau kita itu tidak sakit.
buat dalam hati saya tidak sakit. Dalam hal ini kita harus melakukan seperti itu seterusnya, meyakinkan diri kita bahwasanya kita tidak sakit. Nah, karena jika kita berpikiran kalau kita sakit, bahwa kita pasti akan merasa terus ketakutan seperti mau mati, apalagi menyusul datangnya simptom-simptom di seluruh badan kita, dan selamanya akan seperti itu kawan-kawan jika kita tidak mengontrol atau melawan di sini dengan cara berpikir yang positif ya kawan-kawan ya. Nah, jadi yang 3 tadi pola pikir tadi, nah di situ itu yang 3P tadi pola pikir. Nah, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang negatif, dan sebisa mungkin hindari berita-berita atau melihat TV atau YouTube yang menakutkan. Sebisa mungkin hindari agar kita tidak merasa ketakutan. Nah, itu dari pola pikir. Pola makan. Kalau untuk saya pribadi, saya makan tidak memakai garam, dan saya menjauhi gula, minyak, dan makanan siap saji. Banyak kawan-kawan yang makanan siap saji, Indomie, roti, makanan kalengan, ya macam-macam yang siap saji. Jadi kawan-kawan hanya merebus saja, bisa itu rebus ikan, bisa itu kentang, tahu, tempe, dan sayur-sayurnya lain direbus lebih enak kawan-kawan, dan lebih sehat juga tentunya. Nah, itu salah satu dari pola makan. Satu lagi kawan-kawan ya, nah, jangan mengkonsumsi kopi, teh manis, susu. Itu cukup air putih hangat saja minuman kita sampai kita betul-betul sudah sembuh. Jadi seterusnya minumlah seperti itu. Lalu saya sendiri mengkonsumsi air perasan kunyit. Sesekali saya campurkan dengan bawang putih sedikit saja, bawang putih dengan jahe juga sedikit, tapi kunyitnya banyak. Kunyitnya biasa orang bilang induk kunyit yang besar-besar seperti ini. Umbi yang pertama sekali itulah yang kita parut, kita peras, dan kita minum airnya. Boleh air hangat, boleh air dingin, boleh. Yang penting kita campur dengan bawang putih sedikit saja dan jahe sedikit. Itu kita minum, jangan setiap hari ya kawan-kawan ya, karena itu getahnya terlalu banyak. Jadi jika kita minum terlalu banyak, dia bisa mengendap. Jadi endapannya itu susah untuk dicerna dengan lambung. Itu untuk yang orang yang kena GERD, asam lambung, jangan setiap hari, karena dia mengendap tadi ya kawan-kawan, jadi susah diproses. Nah, tapi kalau untuk yang anxiety itu bisa 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali boleh konsumsi. Nah, itu memang untuk membuat imun tubuh kita menjadi kuat ya kawan-kawan ya. Saya selalu konsumsi itu, saya campur dengan madu. Oke kawan-kawan, satu lagi pola hidup. Nah, pola hidup ini seperti olahraga dan cara kita beraktivitas sehari-hari. Usahakan kita berolahraga walaupun di rumah dengan cara seperti ya jalan di tempat atau lari-lari keliling rumah pun boleh. Naik turun seperti squat jump, tapi tidak usah lompat. Tapi kalau yang berat-berat seperti push up atau sit up itu jangan dulu ya kawan-kawan ya. Tetap saja berolahraga kecil-kecil seperti jalan, lari-lari di tempat atau jalan di tempat, seperti itu saja dulu. Dan satu lagi,
lakukan kegiatan yang positif. Seperti saya ini, bisa kawan-kawan lihat channel saya sebelumnya kan. Nah, ini pun channel saya Kebun Teras Bang Baho. Nah, saya menanam banyak sayur-sayuran, itu juga berguna menghentikan pikiran negatif kita dengan cara ambil kegiatan yang positif seperti itu. Jadi walaupun ini seperti kelihatannya tidak berdampak, tapi itu salah ya kawan-kawan. Justru kita mengambil kegiatan sehari-hari kita yang positif itu lebih berdampak besar untuk kesembuhan kita. Nah, seperti itu. Jadi lakukan pola pikir yang baik, pola makan, dan pola hidup. Jadi yang 3 ini intinya, dan saya sudah jabarkan semuanya masing-masingnya. Kawan-kawan lakukan seperti apa yang saya lakukan, pasti kawan-kawan dapat sembuh. Oke kawan-kawan, sampai situ saja video kali ini. Lebih kurangnya saya minta maaf, dan jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya sesuai dengan apa yang saya ceritakan dengan pengalaman saya tadi, silakan bertanya di kolom komentar. Dan semoga kita selalu sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua sosial media yang kawan-kawan punya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan ya, di-subscribe channel ini agar channel ini dapat lebih maju dan berkembang, dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih.